Akromin, mahasiswa prodi PGMI Universitas Almata dengan NIM 221200352. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dengan subtema atau judul memahami dan mengatasi rendah diri pada seorang anak. Nah, jadi arti dari rendah diri pada seorang anak itu bisa diartikan dengan rasa tidak percaya diri atau rasa tidak mampunya seseorang anak untuk merasa dirinya itu mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi biasanya seorang anak ini akan meragukan dirinya sendiri, gitu. Itu arti dari rendah diri. Kemudian ciri-ciri rendah diri pada seorang anak itu salah satunya, yang nomor satu itu ada malas bergaul. Nah, jadi malas bergaul pada seorang anak ini disebabkan oleh rasa rendah diri pada seorang anak. Nah, disebabkan oleh biasanya anak itu kalah bersaing atau merasa dirinya itu tidak mampu bersaing dengan teman-teman di sekolahnya. Biasanya itu yang terjadi. Atau biasanya kalau di lingkungan rumah itu seorang anak itu biasanya tidak mampu atau kurang dari yang lain. Kemudian yang nomor dua yaitu mudah cemas. Jadi seorang anak yang mempunyai sifat atau sikap rendah diri ini akan sering merasa dirinya itu cemas atau gugup saat menghadapi entah ujian atau maju di depan kelas. Nah, ini disebabkan oleh kurangnya motivasi dari diri seorang anak itu. Nah, jadi rendah diri ini akan fatal jika terjadi pada seorang anak. Kemudian mudah menyerah. Jadi seorang anak yang memiliki sikap atau rasa rendah diri ini akan sering mudah menyerah karena yaitu tadi seorang anak itu merasa bahwa dirinya itu kurang dari yang lain. Semisal saat ujian dia itu merasa kurang dari yang lain. Semisal nilainya paling jelek. Nah, itu nilai yang jelek itu disebabkan oleh perasaan seorang anak ini yang tidak percaya atas kemampuannya, ataupun biasanya seorang anak ini kalah prestasi atau kalah semisal dari teman-teman yang sering ikut lomba. Nah, itu biasanya seorang anak itu kurang menganggap dirinya mampu bahwa dirinya itu bisa mengikuti lomba serupa dengan teman-temannya. Nah, ini bisa diartikan dengan rasa atau sikap rendah diri. Kemudian seorang anak ini akan cenderung tunduk dan mudah mengalah. Semisal jika seorang anak ini dibully atau dirundung oleh teman-temannya, maka anak ini akan lebih sering diam, lebih sering mengalah, dan lebih sering tidak melawan. Karena apa? Karena seorang anak ini merasa dirinya tidak cukup sanggup untuk melawan bully dari teman-temannya. Jadi seorang anak ini akan merasa nanti kalau aku melawan, nanti aku juga akan tetap kalah. Jadi seorang anak ini akan lebih cenderung mengalah dan tunduk kepada teman-temannya. Kemudian biasanya seorang anak yang memiliki sikap atau sifat rendah diri ini akan sering mengucapkan pernyataan, aku bodoh tidak bisa mengerjakan ini. Kemudian aku tidak bisa mengerjakan ini, Bu. Aku tidak bisa melakukan ini. Nah, jadi pernyataan-pernyataan itu tadi menandakan bahwa seorang anak ini mempunyai atau memiliki sifat rendah diri. Kemudian aspek yang mempengaruhi rendah diri itu ada beberapa macam. Yang pertama eksternal. Eksternal di sini bisa diartikan dari kurangnya dukungan dari keluarga ataupun teman. Jadi dari keluarga seorang anak itu sendiri atau teman-teman di sekelilingnya itu kurang mendukung atau lebih sering menghina anak tersebut. Semisal dari keluarganya,
Jika nilai dari seorang anak atau saat anak itu bercerita kepada orang tuanya ini tidak merespon dengan positif cerita dari anak tersebut. Jadi lebih sering mengabaikan apa yang disampaikan dari seorang anak tersebut. Nah, ini menimbulkan sifat atau sikap rendah diri pada seorang anak, itu salah satunya kurangnya dukungan dari orang tua. Kemudian kurangnya dukungan dari teman-temannya. Biasanya dia sering tidak dianggap keberadaannya. Misal ketika di dalam suatu kelas itu mengikut turnamen dan dia kebetulan bisa atau mampu mengikuti turnamen tersebut, misalnya sepak bola, ya dia bisa sepak bola. Akan tetapi kurangnya dukungan dari seorang teman, nah itu akan mengurangi mental dari seorang anak tersebut dengan tidak dimainkan, terus dianggap tidak ada. Nah, itu menurunkan mental atau rasa rendah diri pada seorang anak ini akan muncul. Kemudian faktor internal, resiko dan dampak dari rendah diri ini ada beberapa macam. Salah satunya yaitu kesulitan emosional. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosionalnya. Semisal dia sering merasa sedih dan cemas. Kenapa dia sering merasa sedih dan cemas? Yaitu tadi karena dia itu kalah dari teman-temannya, merasa kalah, merasa tidak bisa, merasa kurang dari teman-temannya. Makanya dia sering merenung atau bersedih atas kekurangan yang dia miliki. Semisal dia kurang di akademik, semisal dia kurang dari prestasi-prestasi yang lain, itu kurang. Jadi dia merasa sedih dan memikirkan kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya kinerja anak akademik. Nah, kinerja akademik dari seorang anak ini dipengaruhi oleh tadi rasa rendah diri. Jadi ketika seorang anak itu mempunyai sifat rendah diri, maka dia tidak bisa mengkonsentrasi dalam belajar. Karena ketika dia belajar, dia akan merasa, ngapain aku belajar, nanti ujung-ujungnya saya tidak akan bisa mengerjakan. Nah, itu faktor yang menimbulkan anak itu malas belajar. Kemudian faktor lingkungan. Nah, itu tadi ada keluarga dan sekolah itu tadi. Kemudian dampak dari rendah diri yaitu yang dihasilkan dari rendah diri pada seorang anak ini, psikologis dari anak itu akan kena. Semisal kecemasan, depresi, dan isolasi sosialnya kurang. Jadi seorang anak ini akan cenderung cemas dan depresi, memikirkan hal-hal yang dia tidak mampu kerjakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosial. Dia akan sulit berteman dengan teman sebayanya atau bergaul dengan teman sebayanya. Karena apa? Karena dia itu merasa kurang dari teman-temannya. Jadi buat apa aku berteman dengan mereka? Ujung-ujungnya aku tidak dianggap gitu. Itu perasaan orang yang memiliki sikap rendah diri. Kemudian cara mengatasi rendah diri ini bisa kita mulai dari orang tua ataupun teman ataupun guru di sekolah. Nah, dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini penting didapatkan oleh seorang anak, karena seorang anak ini akan merasa dihargai dan didukung oleh lingkungan sekitarnya, semisal dari orang tua. Ketika anak itu bercerita tentang keluhan-keluhan di sekolah, kita itu tidak perlu menanggapi, cukup kita merasakan dan memvalidasi perasaan dari anak tersebut. Jadi kita cukup merasakan apa yang dirasakan seorang anak tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan solusi-solusi, cukup kita dengarkan dulu dan validasi perasaan anak tersebut. Kemudian penguatan positif. Misal anak ini memiliki nilai yang jelek, lah kita itu cuma butuh menguatkan mentalnya agar tidak down untuk belajar lagi, gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua ini perlu untuk memberi dukungan dan respon positif kepada seorang anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.